Sue hari ini setelah ini. Aku akan membuatmu kehilangan reputasi. Di sini. Ah, siapa ini? Lepaskan aku, ah. Lepaskan aku, tolong. Maaf, aku akan bertanggung jawab padamu. Aku ternyata kehilangan keperawananku oleh orang asing. Kakak, tidur dengan pelacur yang kotor dan hina. Bagaimana rasanya, hahaha? Kamu yang menjebakku. Kamu salah pikir. Ini adalah pilihan kakak Jabo, yang secara pribadi memilih pelacur untukmu. Tidak mungkin. Hahaha. Apa yang tidak mungkin, ah? Aku dan kakak Jabo sudah lama bersama. Tapi sebenarnya, aku merasa agak bersalah pada seseorang saat itu mencabut selang oksigen ibumu. Saat itu, wanita tua itu sebelum meninggal, memohon padaku untuk merawatmu dengan baik. Suling. Ternyata kamu yang membunuh ibuku, aku akan membunuhmu. Ah, kakak, pergilah ke neraka. Selamat datang kembali Pak Su. Pak Su. Pak Su, tanah yang kita jual ke Suling. Harga terlalu tinggi, pihak lain masih ragu. Cari cara untuk menurunkan harga. Hanya Suling sendiri pasti tidak bisa mendapatkan tanah itu. Ajak Gao Jiabo juga. Baik Pak Su, ngomong-ngomong Suling ingin mengajakmu makan. Aku tidak akan pergi dulu, kamu pergi sebagai perwakilan dari grup Yeyu untuk menemuinya. Baik Pak Su. Suling Gao Jiabo. Tidak menyangka aku masih hidup kan? Kali ini, aku akan membuatmu membayar mahal. Mama, Sayang kamu datang. apa aku bisa bertemu ayah saat kembali ke negara ini? Seharusnya. Bisalah. Kim Chong Yo, aku melihat anakmu. Mirip banget sama kamu. Jangan bercanda. Kenapa terasa familiar, apa mungkin? Wanita itu 5 tahun lalu. Nan Fengjing, aku kasih kamu 3 hari. Untuk mendapatkan semua data wanita itu. Kin beneran dia.
Kamu cari siapa? Anakku ada di tanganmu. Apa? Apa dia suling si bebek yang dicari dulu? Sekarang nggak akan datang buat rebut anak kan? Sial banget. Terus, Kasih angka kembalikan anakku. biasa jual diri jadi mikir anak. Bisa jadi barang dagangan. Kamu ngomong apa? Yuhang selalu pengen punya ayah. Kalau nggak, masuk aja dulu. Ini ada 1 juta aku bayar kamu setahun. Jadi ayah anakku. Kamu bayar aku setahun. Gimana setahun 1 juta? Nggak cukup. Aku nggak ada waktu buat main-main sama trikmu. Kamu mau apa bilang aja langsung. Kembalikan anakku, kayaknya kerjaanmu. Kayaknya kerjaanmu emang lumayan untung tapi mau rebut anak sama aku. Kamu mungkin nggak level. Setahun 3 juta. Lebih dari itu silakan pergi. Mama ada yang datang. Sayang mama mau ngobrol bentar. Main sendiri dulu ya. Aku setuju. Anakku pintar biar dia nggak tahu. Sekarang bawa kakak ikut aku buat nikah. Mama. Mama, dia beneran ayahku. Asli banget. Ayah kan udah dibunuh monster kecil. Itu cuma bohongan buat anak 3 tahun. Sekarang kamu udah 5 tahun. Aku mau lihat buku nikah kalian. Kalau tidak, aku tidak percaya. Aku sudah punya ayah. Mama, malam ini, mari kita makan enak. Tentu saja aku ingat. Sekarang restoran terbaik di kota utara. Sepertinya restoran Nanfeng, kita ke sana ya. Ye, bagus sekali. Kak Jabo, untung ada kamu yang bantu aku. Katanya susah dapat tempat di restoran Nanfeng. Di sini kita mengundang CEO grup Yeyo. Pasti mereka akan menghormati. Ling Er, aku tunanganmu membantu kamu. Adalah kewajiban kali ini. Kamu pasti bisa sukses dapatkan tanah itu. Sue. Kamu ternyata tidak mati. Kamu saja tidak mati, mana mungkin aku tega mati. Sungguh beruntung ya. Sayangnya meskipun kamu masih hidup, tampaknya hidupmu tidak begitu baik. Restoran Nanfeng, tempat yang begitu mewah, aku baru pertama kali lihat. Ada orang yang datang naik taksi. Sungguh lucu sekali. Aku naik apa? Ada hubungannya denganmu. Sue, meskipun kamu masih hidup, apa gunanya? Kamu tetap hanya bisa menikah dengan seseorang yang hanya bisa naik taksi. Sedangkan aku, sekarang adalah CEO eksekutif keluarga Su. Kamu hanya akan menjadi seseorang yang selalu aku injak. Tidak akan pernah bangkit lagi. Benarkah? Mama, jangan bicara lagi dengan tante aneh itu. Perut bayilah par sekali. Saya mama akan bawa kamu masuk makan enak. Halo, tolong tunjukkan bukti reservasi. Bukti reservasi apa? Hahaha, apa Sue? Kamu tidak tahu kalau restoran Nanfeng perlu reservasi, ya kan? Pemilik sini adalah Nanfeng Jing. Orang yang makan di sini pasti kaya atau terhormat. Hari ini aku mengundang kepala grup Yeyo. Kamu tidak pantas. Sue, bagaimana kalau kamu berlutut? Minta tolong aku dan Ling Er. Aku akan cari hubungan untuk bawa kamu masuk. Jabo, jangan repot-repot. Peraturan Nanfeng Private Kitchen semua orang tahu. Orang rendahan dan anjing dilarang masuk. Mama, kenapa belum masuk? Benar-benar orang hina sudah begini masih mikir mau makan, hahaha. Kamu berani memukulku? Siapa yang berisik di sini?
Nan Feng Jing. Dia adalah putra tertua keluarga Nanfeng, pemilik restoran Nanfeng Jing. Tidak disangka dia datang ke sini. Halo Tuan Nan Feng, saya Aliwaris Gao Construction Gao Jibo. Dia adalah CEO Su Corporation Suling. Tuan Nanfeng sudah lama mendengar nama Anda. Sangat terhormat bertemu dengan Anda. Nona Su, ruang VIP yang Anda pesan sudah siap. Selamat datang di restoran Nanfeng. Tuan Nanfeng, apakah Anda salah orang? Ya, mereka bertiga adalah orang rendahan, mungkin bahkan satu piring pun tidak mampu beli. Bagaimana bisa pesan ruang VIP? Nona Su adalah tamu saya, Nanfeng Jing. Kalian berdua siapa sih? Nona Su, Anda kenal? Tidak kenal. Security usir mereka. Kami sudah reservasi, kenapa mengusir kami? Karena saya adalah pemilik restoran Nanfeng. Tuan Nanfeng, hari ini kami mengundang perusahaan asing terbesar di Beijing. Penanggung jawab grup Yeyu, kalau sampai menyinggung grup Yeyu, Anda bisa bertanggung jawab. Grup Yeyu. Baik, hari ini saya kasih muka untuk grup Yeyu, biarkan kalian masuk. Tapi setelah hari ini, kalau kalian masih mau masuk ke restoran Nanfeng, jangan salahkan saya. Nona Su, silakan masuk. Ayo. Tuan Nanfeng, Anda kenal saya. Saya hanya tidak tega melihat. Tidak tahan melihat mereka merendahan orang. Tapi, Itu saya ada urusan duluan ya. Direktur Wang, baik. Saya ke toilet dulu, kamu dan Hang pesan dulu. ya. Mama mau terima telepon dulu. Kamu hampir ketahuan. Saudara Qin bukan kaisar film. Sudah bekerja sangat keras yang membuat Sunzi begitu pintar. Dia bukan saudara ipar. Dia adalah saudara iparku. Dia adalah ibu dari anakmu. Jangan katakan ini. Saudara Qin. Mengapa Anda akhirnya memberikan nama keluarga Su dan wajah yang tinggi? Biarkan mereka masuk. Ini bukan hal yang baik pada pandangan pertama. Beri mereka wajah. Apakah mereka layak? Aku memberikan wajah Yeyu Group. Perusahaan yang didanai asing di kota utara. Kekuatan tidak boleh kecil. Saya selalu ingin berbicara dengan ketua mereka. Bicara tentang kerjasama secara langsung. Mengapa Anda ingin? Ketua Yeyu Group menolak untuk muncul. Tidak terlalu memberi wajah. Kami menyeberangi Jianglong dan takut dia punya ular. Grup Yeyu ini benar-benar sombong. Sudah lama sejak saya menemukan duri yang begitu menarik. Selalu Liu, kapan Anda bisa sampai? Aku akan segera tiba. Aku akan menjemputmu di pintu kamar pribadi sekarang. Benar-benar jalan sempit. Sue, aku bilang kau kurang bangga. Tuan Nanfeng baru saja mengakui orang yang salah. Bagaimana bisa masuk ke pintu ini? Ya, hari ini kau mengambil. Jangan berpikir betapa hebatnya Anda. Kau menangis. Aku tidak punya giliran untuk mengkhawatirkanmu. Hei Ling Er. Jangan bicara omong kosong dengan wanita ini. Itu penting. Sekarang kau akan segera. Sangat menyenangkan berdiri di sini. Hati-hati, aku tidak sopan padamu. Su selalu, bagaimana Anda di sini Su selalu? Tidak mungkin. Terkait dengan Yeyu Group. Apakah Anda selalu mengakui orang yang salah? Saya pikir Anda harus salah. Maaf, aku mengakui orang yang salah. Aku hanya akan mengatakan. Ada hubungannya dengan Yeyu Group. Nona, aku minta maaf. Ya, aku minta maaf. Baru saja tidak sengaja kakiku tergelincir. Kau baik-baik saja? Pria ini meskipun miskin. Agak pengecut tapi benar-benar mencintaimu, ya ampun. Tapi dia mungkin tidak tahu tentangmu dan pria lain dulu. Tentang foto-foto panas yang tersebar di mana-mana itu. Menurutku, masih bisa menemukan orang jujur untuk menerima semua ini. Keberuntunganmu benar-benar bagus, hahaha. Ling Er.
Berani-beraninya kau. Jaga mulut kotor itu. Jika berani mengatakan hal buruk tentang wanitaku lagi, lihat bagaimana aku akan menghajarmu. Selamat malam, Bu. Selamat malam, sayang. Aku akan pulang dulu. Ayah kau akan pergi? Ayah dan ibu dari keluarga lain. Selalu tidur bersama. Apakah kalian bohongi aku? Aku sangat sedih. Ayah dan ibu tentu saja tidak menipumu, kan? Benar sayang, cepatlah tidur, ayah tidak pergi. Aku akan tinggal sebentar lalu pergi. Terima kasih hari ini. Begini kau tidur di tempat tidur aku di sofa. Tidak perlu. Ayah ibu. Sayang. Kenapa belum tidur? Ayah ibu, mataku sakit. Bisa kalian lihat? Peanut berkata, Jika anak laki-laki mencium anak perempuan, maka akan ada bayi di perutnya. Ibu, aku ingin adik perempuan. Suyuhang, cepat tidur. Ayah, jangan tinggalkan ibu. Kalau tidak kau brengsek. Tenanglah, ayah tidak akan meninggalkannya. Kin Ge, kemarin kau dan kakak Ipa. Cukup intens juga ya. Jika tidak ada urusan penting yang ingin didiskusikan proyek tambang di gunung sebelah, sedang kekurangan orang, lebih baik aku tugaskan kau ke sana untuk menambang. Lagi pula kau sedang santai. Jangan-jangan siapa bilang tidak ada urusan penting. Kau bilang waktu itu. Sangat sulit untuk bertemu dengan ketua Yeu Group kebetulan. Nenek kami akan merayakan ulang tahun. Kami secara resmi mengundang sang nenek untuk merayakan ulang tahun. Dia pasti tidak bisa menolak. Pada saat-saat penting kamu masih bisa berguna. Tentu saja. Jiabo, kamu benar-benar berhasil mendapatkannya. Undangan dari keluarga Nanfeng bisa menghadiri pesta selevel ini. Itu adalah simbol status dan kedudukan. Ling Er, aku sudah bilang. Aku akan memberikan yang terbaik di dunia ini untukmu. Aku akan membuat Suye tidak layak mengikat tali sepatumu. Jiabo, terima kasih. Sementara ini aku belum bisa muncul secara terbuka sebagai direktur utama grup Yeyu. Tapi ini kan pesta ulang tahun nenek. Harus ada rasa hormat minimal. Aku akan memberikan hadiah lalu pergi. Sisanya serahkan padamu. Baik, Pak Su. Bagaimana dia bisa masuk ke pesta resmi seperti ini? Mungkin klien lamanya yang membawanya. Aku harus masuk dan melihat, jangan-jangan aku tidak tahu kalau ada yang tidak beres. Tolong tunjukkan undanganmu. Aku. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kamu saja bisa, kenapa aku tidak? Aku punya undangan resmi dari keluarga Nanfeng. Kamu siapa sih berani bandingkan dengan aku? Sial, undangan dari keluarga Nanfeng untuk grup Yeyu dibawa oleh Jia. Kenapa tidak punya undangan? Mau menyelinap masuk dan mencuri ya? Tapi orang miskin hina seperti kamu. Barang-barang mewah di pesta ini. Kamu tidak akan pernah bisa memilikinya seumur hidup. Kalau soal mencuri, kamu lebih jago dariku. Apa yang kamu makan, pakai, dan gunakan sekarang, termasuk identitasmu, semuanya curian dariku. Diam kau. 5 tahun lalu ayah sudah bilang. Akulah satu-satunya putri keluarga Su. Sedangkan kamu hanya membuat keluarga Su malu. Cepat keluarkan dia dari sini. Aku tamu resmi yang diundang oleh keluarga Nanfeng. Kalau berani melawanku, aku akan membuat kalian semua menyesal. Berhenti. Pergi, nenek tua, kamu siapa sih? Berani menghalangiku, kamu tahu siapa aku? Aku ingin tahu siapa yang begitu sombong. Berani berbuat onar di pesta ulang tahun nenek Nanfeng. Salam Ibu Qin. Oh, ternyata Ibu Qin. Maafkan saya atas ketidaksopanan sebelumnya, saya Suling, Presiden Eksekutif Grup Su. Saya mana berani tidak sopan di pesta ulang tahun Nyonya Tua. Tidak sopan. Orang ini tidak diundang.
Masih diam-diam menyelinap masuk ingin mencuri sesuatu. Ditangkap basah oleh saya. Nyonya Qin, saya hanya ingin masuk untuk mencari seseorang, bukan untuk mencuri. Saya lihat sikapmu anggun dan elegan. Tidak seperti orang rendahan. Tapi kamu mata sipit dan wajah curang. Membuat orang merasa jijik. Ayo kalian. Tolong keluarkan dia dari sini. Orang seperti itu tidak cocok muncul di pesta ulang tahun Nyonya tua. Tidak, saya Presiden Grup Su. Kalian tidak bisa memaksa saya pergi sebuah keluarga rendahan. Masih berani sombong di depan keluarga Qin kami. Tunangan saya adalah keluarga Gao. Gao saya pernah mendengarnya. Tapi juga sebuah keluarga kecil yang tidak berarti. Tidak layak disebutkan bahwa dia pergi. Lepaskan saya. Ayo kita masuk bersama. Nyonya Qin, saya tidak punya undangan. Saya bilang biarkan kamu masuk, siapa yang berani menghentikanmu. Di kota utara keluarga Qin kami yang menentukan segalanya. Yang lainnya bahkan tidak bisa bicara apa-apa. Hahaha. Halo sayang. Mommy kapan pulang? Mommy akan segera pulang, kamu makan dulu dengan Bibi ya. Lalu apakah kamu akan bersama Daddy? Pulang bersama. Ya, Daddy akan pulang bersama Mommy. Kamu sudah menikah. Tentu saja anak kami sudah berusia 5 tahun. Bisakah saya melihat fotonya? Di usia saya ini, saya sangat ingin punya cucu. Anak laki-laki saya tidak memberi saya cucu, jadi saya hanya bisa menggoda cucu orang lain. Tentu saja boleh. Maafkan saya Nyonya Qin, saya lupa mengisi daya ponsel saya saat keluar. Tidak apa-apa, lain kali saja. Tinggalkan nomor kontakmu dulu. Baiklah. Hahaha. Nyonya Qin, saya masuk dulu untuk mencari suamiku. Baik, saya juga masuk mencari putraku. Putramu sudah berusia 5 tahun, saya harus segera meminta anak lelaki kami. Cepat, hahaha. Su, ini adalah hadiah ulang tahun yang Anda beli. Jukir oleh total biaya secara pribadi. Budasi show senilai 30 juta. Baiklah, aku akan mengirimkannya sendiri. Baik Su, total. Bibi, kau harus memutuskan untukku. Aku hampir tidak bisa masuk. Kenapa kau masuk? Bibi Jiabo. Tapi menikah dengan keluarga Nanfeng. Bahkan jika Nyonya Qin memiliki kekuatan, itu hanya teman dunia dan Bibi. Tapi kerabat keluarga Nanfeng. Seorang pelacur ingin mengusirku keluar dari pesta. Bermimpi. Kau adalah Sue ya? Kau sekarang? Atau berlutut dan meminta maaf kepada Linger, atau aku memanggil penjaga keamanan. Kau hanya menantu dari keluarga Nanfeng. Pesta ulang tahun Nyonya Nanfeng, aku takut tidak ada. Aku adalah orang utama yang bertanggung jawab atas pesta ulang tahun hari ini. Tidak ada hadiah ulang tahun. Aku punya hak untuk mengusir dia. Seret dia keluar. Lambat, siapa bilang aku tidak membawa hadiah? Siapa kau sebagai Nyonya Nanfeng? Apakah ada yang rusak? Itu adalah Budasi Shou. Haha. Kau benar-benar bodoh. Harga lelang tahun lalu sudah mencapai 30 juta. Anda bahkan bekerja dengan Master Yuin. Berani membuat palsu. Anda bahkan tidak memeriksa, bagaimana Anda tahu yang kuberikan ini palsu? Apakah ini masih digunakan untuk memeriksa? Jangan bilang itu untuk hantu malang. Bahkan tidak pantas menyentuh karya Master Yuin. Sue, kamu. Imitasi sangat bagus. Sayang sekali. Palsu itu palsu. Aku benar-benar suka umur panjang sebelum pesta ulang tahun dimulai. Seseorang telah mengirim orang itu. Adalah suamiku. Secara terbuka mengirim produk di pesta ulang tahun. Terang-terangan memalsukan, panggil orang. Segera hubungi polisi, tangkap dia. Boleh hubungi polisi, tapi yang harus ditangkap bukan saya. Tapi kamu, karena Buddha keberuntungan tertinggi yang saya berikan. Asli yang kamu berikan baru palsu. Kamu ngomong apa sih? Wah, Bibi. Dia mungkin cuma ingin lepas dari hukuman. Sengaja bilang begitu, jangan marah. Siapa yang asli, siapa yang palsu nanti akan ketahuan. Halo, ini Suye. Halo Nona Su, sudah lama tidak datang. Bos, kami merindukanmu. Sekarang saya mengirim kalian ahli identifikasi di kota utara. Datang ke pesta ulang tahun Nenek Nanfeng. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu pikir siapa ahli identifikasi dari tim Master Yuin? Bisa dengan mudah dihubungi hanya dengan satu telepon. Datang ke sini untuk mempermalukan diri berpura-pura. Sudah tahu orang-orang dari tim Master Yuin semuanya sombong.
Bukan sembarang orang bisa dipanggil begitu saja. Biasanya untuk membuat janji dengan tim identifikasi. Paling tidak 2 minggu sebelumnya. Bukan semudah itu membuat janji. Keamanan pesta ini benar-benar buruk. Kenapa orang sembarangan bisa masuk? Permisi, tolong minggir. Halo, apakah Anda penanggung jawab area hadiah? Saya ahli identifikasi dari Studio Yuin. Katanya di pesta ulang tahun Nenek Nanfeng ada karya palsu dari Master. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin dengan mudah satu telepon bisa memanggil ahli identifikasi? Apakah kamu ingin bilang ahli identifikasi itu kamu yang panggil? Saya baru saja mengirim pesan ke suami saya. Ahli identifikasi ini pasti dia yang panggil. Siapa yang memanggilnya tidak sama saja ahli identifikasi. Hanya datang untuk mengidentifikasi keaslian, tentu saja berbeda. Nomor ahli identifikasi ini adalah 001. Hanya paman saya yang bisa memanggil ahli dengan pengalaman sehebat ini. Ahli identifikasi. Benar-benar Bernie Mandible Senior Credit. Untuk diri sendiri. Ternyata ahli identifikasi ini memang hebat. Maka hasil identifikasi apapun darinya, kalian seharusnya tidak ada keberatan, kan? Tentu saja dia adalah ahli identifikasi yang paling berwibawa di dunia Yuin. Setelah hasilnya keluar nanti, dia akan seperti anjing yang terpojok menangis minta ampun. Hahaha, kamu masih bisa minta ampun sekarang. Tidak perlu langsung mulai identifikasi saja. Ini kamu yang minta sendiri. Sebenarnya aku ingin melihat hubunganmu dengan keluarga Gao. Memberimu jalan hidup, tapi tak disangka. Kau tidak tahu. Terima kasih. Bibi, kamu memang baik hati. Sudah kubilang Sue itu serigala yang tidak tahu berterima kasih. Dia bahkan bisa membuat ibunya sendiri marah, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Kamu ya? Memukulmu ya memukulmu, perlu pilih hari apa? Aku lawan kamu. Kamu seperti barang murahan ini. Ahli identifikasi ngapain lihat-lihat cuma barang murahan aja kok, apa yang bagus? Patung Hoshou Buddha asli adalah pemberian suamiku. Sudah disimpan dengan aman. Barangmu ini cuma sampah saja. Kamu sini. Bersihkan sampah ini untuk kutunggu. Ini adalah patung Hoshou Buddha asli, buatan guruku, Master Yuin. Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin asli. Jadi maksudmu? Aku bahkan tidak bisa mengidentifikasi karya guruku sendiri. Aku bisa jamin dengan karirku ini. Pasti asli, tidak. Patung Hoshou Buddha asli ini tidak mungkin. Apa di dunia ini ada 2 patung Hoshou Buddha yang sama? Tapi bukannya Master Yuin tidak pernah membuat 2 karya yang sama, kan? Benar. Patung Hoshou Buddha yang diberikan suamimu itu Pasti palsu. konyol. Suamiku dari keluarga Nanfeng. Mana mungkin dia memberikan barang palsu? Dia yang memberikan yang palsu. Keluarga kami Nanfeng berjudi hingga merugikan perusahaan dan menggunakan patung Hoshou Buddha palsu untuk menipu nenek. Kalau bukan karena Nona Sue membawa patung Hoshou Buddha asli, kita sampai sekarang masih dibohongi. Tidak mungkin. Kalau suamiku memberi yang palsu, dia bagaimana mungkin dia pergi ke studio Yuin untuk meminta penilai nomor 001 memeriksanya? Penilai nomor 001 ini, tapi paman sayalah yang memintanya. Saya diundang oleh Nona Sue. Ini tidak mungkin. Penilai nomor 001. Ini pasti palsu. Kalian berdua sudah berkomplot. Nyonya, tolong bertanggung jawab atas ucapanmu. Kalau kamu terus bicara sembarangan, aku bisa melaporkanmu karena fitnah. Ayo tangkap Gao Jiali. Aku curiga dia terlibat dalam rencana mengosongkan rekening perusahaan dan suling ini. Tangkap juga bawa ke kantor polisi. Mengapa aku harus ditangkap? Aku tidak terlibat. Rencana mereka mengosongkan rekening perusahaan. Tangkap saja Gao Jiali, aku tidak ada hubungannya dengannya. Sia-sia aku selalu membantumu. Secepat ini kamu sudah mengkhianatiku. Kamu ditangkap karena kamu menghancurkan patung 11 Shou Evo yang asli. Menurut harga pasar dan kumikan 11 Shou Evo, kamu harus mengganti rugi 1 miliar baru bisa pergi. Apa 1 miliar? Bagaimana bisa tidak mampu kalau begitu? Nona Suling harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Tunanganku adalah putra keluarga Gao, bagaimana mungkin tidak bisa mengeluarkan 1 miliar saja? Baik, aku kasih kamu 3 hari. Kalau kamu tidak bisa mengeluarkan 1 miliar, jangan salahkan keluarga Nanfeng. Berubah menjadi kejam karena kamu menghancurkan hadiah ulang tahun paling berharga keluarga Nanfeng. Bawa pergi. Lepaskan aku.
Harga pasar 11 UFO adalah 30 juta karena keunikannya baru dinaikkan menjadi 1 miliar. Aku tidak percaya pesta keluarga Nanfeng tidak punya hadiah ulang tahun seharga 30 juta. Nona Sue cerdas. Hadiah ulang tahun ini bukan apa-apa. Tapi lihat. Siapa yang memberikannya? Tuan Nanfeng, meskipun kamu membantuku keluar dari masalah, tapi aku harus memberitahumu aku sudah menikah. Anakku sudah 5 tahun. Aduh. Kakak ipar pikir aku mau ngejar dia. 100 nyali pun aku gak berani ngejar. Wanita Kin Gu aku gak suka sama istri orang. Harusnya gitu. Nona Sue ada keperluan. Aku cari suamiku. Ah, cari aku. Dari restoran waktu itu ya. Kamu tahu dia di mana? Di atas restoran. Kinzong, saya menghormati Anda dengan segelas. Kinzong, saya dikenalkan oleh Nyonya Qin. Saya tidak tahu Anda akan datang. Anda bisa pergi. Kinzong, apa ada yang salah dari saya? Tidak ada. Lalu kenapa Anda tidak mau minum yang saya hormatkan? Kin Chong Yo nyonya ini. Semua harus ada urutannya. Dia orang saya. Tolong hormati. Kamu pantas saja jadi yang terbaik. Lumayan laku. Meskipun kamu orang saya. Tapi kalau ada yang menghormati dengan minuman, hormatnya tetap harus diberikan. Minum. 3 juta setahun. Belum cukup buat kamu minum segelas. Kalau gak mau cerai saja. Nanti gak bisa lihat anak. Coba lagi bilang cerai. Baik. Mr. Nanfeng, nyonya kaya. Kami duluan ya nyonya kaya. Tolong beritahu teman-temanmu. Kin Chong Yo sudah ada yang punya, terima kasih. Dia panggil aku apa tadi? Nyonya kaya. Sepertinya aku ngerti Kin Ge di hatinya. Seperti apa gambarnya? Mainnya cukup liar ya. Chong Yo, aku baru dengar dari Susu. Sekarang kamu kenal sama wanita yang gak jelas. Ingat, keluarga Qin bukan sembarang orang. Bisa masuk. Kelihatannya kerjasama keluarga Qin dengan keluarga Yu terlalu banyak. Sampai kamu ada waktu ngurusin urusan keluarga Qin. Qin, jangan salahkan aku. Aku hanya takut kamu tertipu. Baru saja di bawah pertanyaan berulang ibu. Aku mengatakannya, Chong Yo. Susu adalah calon menantu yang aku pilih. Ini urusannya. Aku sudah menikah. Apa? Kamu sudah menikah dengan si rubah itu, Ibu? Tenang-tenang, menantu keluarga Qin. Hanya kamu, meskipun dia sudah menikah. Aku akan membuat wanita itu pergi. Dia adalah ibu anakku. Kamu berhenti. Apa kamu sudah punya anak? Hei Nona Yu, mungkin kamu pulang dulu. Aku dan Chong Yo masih ada urusan keluarga. Ibu, bukankah sudah sepakat Anda akan mendukung aku dan Chong Yo bersama? Nona Yu, kontrak yang sudah ditandatangani masih bisa diubah perjanjian lisan. Tidak perlu terlalu serius, Butler. Antarkan Nona Yu pulang ya, Ibu. Nak, di mana cucuku? Kalian belum cocok untuk bertemu sekarang. Nak, kamu sangat kejam. Aku mengandung selama 10 bulan. Bersusah payah membesarkanmu. Kamu memperlakukan aku seperti ini, apakah kamu tidak punya hati nurani? Ibu, sekarang belum saatnya. Apakah wanita itu ingin menggunakan anak sebagai transaksi? Tidak membiarkan kita bertemu. Wanita ini pikir dengan melahirkan anak, dia bisa masuk ke keluarga Qin dan tenang-tenang saja. Ibu. Kamu terlalu banyak drama. Hei, aku tidak peduli kamu bisa menikah dengan siapa saja. Banyak orang yang ingin menjadi ibu untuk cucuku. Aku hanya ingin segera melihat cucuku. Jika kamu tidak memberitahu aku di mana cucuku, apakah aku tidak bisa mencari tahu sendiri? Apa yang terjadi, sayang? Mama, aku ingin pulang, aku sedikit lelah. Kalau begitu pulang dulu, sayang. Mama masih akan berolahraga sebentar. Bocah ini diam-diam saja. Aku sama sekali tidak menemukan petunjuk.
Untungnya kamu cerdik Xiao yang menemukan tempat tinggalnya. Nyonya, kalau tuan muda tinggal di sini, kemungkinan besar si kecil juga tinggal di hotel ini. Nyonya lihat itu bukan si bocah kecil. Pasti cucu kesayanganku. Kamu lihat dia mirip dengan Chongyo kami. Waktu kecil persis sama. Cucu kesayanganku, nenek datang menjengukmu. Cucu sayang aku, nenekmu. Kamu nenekku. Benar, lihat kita berdua mirip sekali. Dari wajah saja sudah tahu. Kamu punya dokumen. Ada cucu kesayanganku. Ini dokumen apapun ada. Xiao yang cepat ambil sertifikatnya. Baik, Nyonya. Tampan sekali. Aduh. Ayo sayang, lihat mirip tidak? Lihat ini, lihat lagi yang ini. Baiklah, aku percaya kamu nenekku. Aduh, pasti dong. Ayahku benar-benar presiden grup Kin. Tentu saja kamu nanti. Tapi aku pewaris grup Kin. Aduh, cucu sayang, ikut nenek pulang. Tinggal di villa besar bagus tidak nanti biar ayahmu. Carikan kamu ibu baru. Aku mau ibu kandungku. Ibu tidak pergi, aku juga tidak mau. Aduh, ibumu cuma ingin memanfaatkanmu. Masuk ke keluarga Kin, aduh. Cucu sayang, dengar nenek, ikut nenek pulang ya. Tidak, ibuku bukan orang seperti itu. Kamu nenek jahat. Aduh ini. Aduh, pantas Chongyo tidak mengizinkanku datang. Si rubah liar ini kemampuannya tidak kecil. Si bocah kecil tidak mau ikut kami pulang. Sekarang harus bagaimana? Dia ingin memanfaatkan cucu kesayanganku. Masuk ke keluarga Kin. Aku tidak akan memenuhi keinginannya. Kin, kakak ibu bawa manajer yang ke rumah kakak ipar. Bukan kakak ipar tapi Nona Su. Baik, aku sudah tahu kamu sibuk saja. Jangan setiap hari memikirkan urusan keluargaku. Lebih perhatikan urusan perusahaan seperti ini. Baru aku bisa memberi penjelasan pada Nyonya Nanfeng. Itu Kin kakak. Mungkin bakatku memang gosip. Kamu yakin bakatmu ada di gosip? Ada tambang di Afrika Selatan yang perlu digali. Bro, aku ada urusan dulu Payang. Oke. Ibuku sedang menyelidikimu kalau kamu. Kin Chongyo, pernikahan kita jangan sampai melibatkan orang lain kalau nanti bercerai. Masih bisa berpisah dengan baik. Aku juga berpikir begitu. Oh, Nona Su, kenapa kamu? Kamu baik-baik saja. Nggak apa-apa, cuma lecet di kaki. Kayaknya nggak masalah. Lebih baik periksa ke rumah sakit, lebih aman. Xiao Yang. Cepat bantu Nona Su ke mobil, siap. Aduh, maaf ya. Nggak apa-apa, kamu bilang ke suamimu kaki kamu terlukakan. Aku belum telepon dia. Kenapa sih? Kalau ada kejadian seperti ini, harusnya kamu langsung kabari suamimu dong. Aku ngerti anakku juga. Nggak akur sama istrinya. Wanita itu aku nggak mau dia masuk pintu keluarga Kin. Xiao Su, aku lihat kamu bagus. Kalau kamu beneran cerai sama suamimu, bisa nggak kamu pertimbangkan anakku? Nyonya Kin, aku. Aduh Su. Jangan malu-malu, tunggu anakku cerai. Kamu juga cerai, kalian berdua bebas. Siapa yang bisa bilang apa? Tapi. Sudah, jangan banyak tapi. Xiao Su, anakku bagus. Kondisi anaknya baik, kamu tenang saja. Xiao Su, anakku bagus. Aku nggak akan membiarkan. Kepalaku? Nyonya Kin, aku ada yang mau bilang. Siapa yang suruh kamu masuk? Nyonya Kin, aku ini tulus untukmu. Sue ini cuma wanita murahan. 5 tahun lalu foto mesumnya dengan bintang utara kota. Sampai ibunya sendiri marah. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya ngomong di depanku, keluar. Tunggu. Suling patung Buddha yang kamu pecahkan kemarin, yang 1 miliar itu sudah kamu bayar. Nanfeng Jing bilang kasih waktu 3 hari lagi.
Patung 11 show Buddha itu memang saya yang memberikan kepada Nyonya Nanfeng. Tapi belum sempat dicatat kamu sudah menghancurkannya. Sebenarnya patung 11 show Buddha itu masih milik saya. Bukan urusan keluarga Nanfeng. Apa yang kamu mau? Saya mau kamu ganti sekarang juga. Kamu pikir kamu siapa bilang ganti ya saya harus ganti? Baiklah, mari kita lihat siapa saya sebenarnya. Uang 1 miliar saja kamu tidak punya. Berani-beraninya datang ke sini dan banyak bicara. Jangan sok merasa patung 11 show Buddha itu milikmu. Kayaknya kamu cuma tukang suruhan. Berlagak seperti pemiliknya. Lebih baik urusi urusanmu sendiri. Apa kamu pikir keluarga Gao mau mengeluarkan 1 miliar untuk calon menantu yang belum resmi masuk keluarga? Saya sudah mengandung anak keluarga Gao. Uang 1 miliar saja saya tidak peduli. Aku bilang tidak mungkin kamu. Orang tua saya bilang 1 miliar terlalu banyak. Saya mengandung anak keluarga Gao. Apa kamu mau saya hamil besar masuk penjara? Ya sudah aborsi saja. Apa kamu tidak punya hati? Di perut saya ada anakmu. Baiklah saya aborsi dan masuk penjara. Proyeknya juga jangan dilanjutkan keluarga Gao sudah. Investasi 800 juta di proyek ini tanpa keluarga Su. Keluarga Gao juga tidak akan bisa menyelesaikan proyek ini. Kenapa tiba-tiba bicara soal proyek? Ya sudah 1 miliar saya keluarkan nanti kalau sudah untung. Uang 1 miliar itu harus dikembalikan ke orang tua saya. Apa susahnya 1 miliar kalau proyeknya selesai? Bukan cuma 1 miliar. 40 miliar pun bisa dikeluarkan. Ayo pergi. Kalau mau untung dari proyek saya akan membuat kalian semua gagal total. Bos Sulin dan Gao Jiabo sudah benar-benar terperangkap. Bagus, waktunya menarik jaring. Kenapa begitu tidak pilih-pilih? Tidak mau temani wanita kaya, ganti temani pria. Astaga, apa saya salah lihat situasinya tidak benar? Cepat diam. Tidak temani tidak bisa mereka semua, bos. Kalau tidak ada uangmu bagaimana saya hidup? Kamu memang punya etika profesional. Gak ada cara harus cari nafkah. King Chongyo sekarang orang saya. Tidak cocok lagi untuk tampil di depan umum. Saya minum gelas ini untuknya. Kedepannya kalau mau cari teman main, tolong cari orang lain. Tolong kasih saya muka. Kasih muka pasti kasih muka. Ah serius-serius kita gak perlu muka. Minum aja gak perlu. Orangnya kamu bawa aja kita gak ada masalah. Gak boleh kalian kasih saya muka. Gimana saya gak kasih kalian muka? Minuman ini keras ya. Lupa kasih tahu minuman favorit saya adalah minuman keras 72 derajat. Apakah kamu sengaja mau lihat saya dipermalukan? Kan cuma minuman keras tinggi. Saya masih bisa minum. Maaf bos-bos, dia agak mabuk. Saya bawa dia pulang dulu. King Chongyo, saya yang bayar kamu. Kamu sekarang orang saya. Kamu harus nurut. Baik-baik melayani saya dan anak. Kamu harus jaga moral pria. Sayang, saya tahu cara merawat kamu. Saya harus bagaimana merawat. Bukan kamu yang nomor 1. Melayani orang aja gak bisa. Seperti yang saya pikirkan. Akhir-akhir ini kamu selalu ada di depan saya. Bikin saya pengen cari pria main-main. Perasaan. Kamu yakin? Cuma pengen main-main perasaan sama saya.
Aduh, kok bisa ngomong? Kata-kata memalukan begitu. Saya beli sarapan keluar makan yuk. Karena Kamu kemarin. hal kemarin saya sudah lupa. Oh, saya bantu kamu ingat-ingat. Kamu kemarin bilang pengen cari. Saya sama sekali gak pengen cari pria main-main perasaan. Oke, kamu gak pengen. Ah, Mama, hari ini Papa bilang, ajak kita main ke taman bermain. Dulu ke taman bermain gak pernah lihat kamu seantusias ini. Karena itu Ayah dan Mama pertama kali membawa bayi ke taman bermain. kedepannya ayah akan sering mengajakmu ke sana. Mama, Ayah, ayo kita ke sana. Mau ngapain ke sana? Kamu dan Ayah sudah menikah. Ayah belum membelikanmu cincin. Mama, apa Ayah tidak berniat tetap bersama kita selamanya? Kalau tidak, kenapa Ayah tidak membelikanmu cincin? Menjikatmu. Ayo kita lihat. Tante ayahku mau membelikan mamaku cincin berlian terbesar di toko kalian. Kamu siapa? Tamu ini saya yang layani sendiri. Ini berlian 10 karat terbesar di toko kami. Harganya sekitar 40 juta. Tidak perlu beli yang itu. Suzong Gaozong, hari ini kalian bisa datang. Sungguh membuat toko perhiasan kami bersinar, pasti Suzong Gaozong datang untuk memilih cincin tunangan. Saya yang melayani kalian sendiri. Ayah dan mamaku juga mau beli cincin berlian. Saya sales level manager. Tidak menjual berlian murahan. Kamu layani mereka. Maaf, Tidak apa cincin berlian yang ku beli. Komisinya tetap untukmu. ya. Baiklah. Berlian sampah begini dapat komisi berapa? Orang rendahan sepertimu hanya pantas memakai barang murahan. Pergi. Ambilkan harta karun toko kalian untuk kulihat. Suzong berlian pink ini adalah harta karun toko kami, hanya orang dengan status seperti Anda yang pantas memakai berlian pink kami. Wah, Jaboge bagus tidak? Bagus Ling Er, pakai apapun bagus Suzong. Suzong berlian pink ini harganya sekitar 40 juta. Saya lihat yang lain dulu. Suzong Gaozong, Anda lihat yang ini. Harganya sekitar 8 juta. Ambilkan untuk kulihat. Ambilkan yang 10 karat berlian pink itu untuk kulihat. Tidak ada uang. Berlian merah muda ini bukan apapun yang bisa dilihat kucing dan anjing. Bahkan jika Anda menjual kaki Anda tidak mampu membelinya. Tapi para tamu mengatakan mereka ingin melihatnya. Apakah tamu ingin melihatnya? Kami adalah toko perhiasan kelas atas. Harta karun toko kota tidak dapat dilihat oleh siapapun. Saya tidak berpikir Anda harus terus melakukannya di Tidak sini. ada penglihatan. Dengar kau melihat berlian merah muda ini. Tidak ada kualifikasi. Hantu malang. Jangan bengkak di sini. Kau bilang aku malu. Bisakah Anda membelinya? Tentu saja saya. Yang paling saya sukai adalah 8 juta cincin berlian, tidak seperti Anda. Hanya bisa memilih beberapa cincin berlian seukuran jarum. Ada wajah yang mengatakan ingin melihat berlian merah muda. Geser kartu. Ibu tidak mengatakannya. Apakah itu dikirim oleh ayah? Ya, bukankah itu berarti aku mengirimnya? Anda tidak lupa membawa dompet lagi. UPS Sue. Jika kau tahu kau akan menikah, saya tidak akan merampok keluarga Anda. Anda bahkan tidak malu sekarang. Tidak tahu cara menulis. Ling Er, orang yang aku cintai hanya kamu. Dia bertunangan dengan dia. Su, selalu bagaimana dia pantas untuk mengambil pria bersamamu. Tidak melihat dia tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu Anda. Hahaha. Geser kartu. Katakan ya, aku hanya mengirim. Saya tahu pemilik toko ini. Dia berutang padaku. Ambil berlian merah muda ini. Sue, suamimu. Tidak ada kemampuan lain untuk berbicara. Ini cukup satu set orang di lingkaran ini. Maaf untuk mengatakan bahwa 40 juta cincin berlian adalah pribadi. Jangan melihat identitas Anda. Para tamu di toko Anda tidak tahu.
Mereka juga berada di toko perhiasan yang sama. Bagaimana dengan pola dan nilai Anda? Yaitu adalah pelajaran Su. Dengar aku belum. Ini bukan tempat kalian. Halo bos, berikan berlian merah muda kepada Nona Su. Yang Anda maksud adalah Nona Su benar. Ya Nona Su, ingat ini hadiah. Bukan beli. Oke. CEO Su, pengaruh Anda sangat besar bos kami. Baru saja menelepon, mengatakan akan memberikan berlian pink ini kepada Anda. Benar-benar akan memberikan berlian pink ini kepada saya. Ya itulah mengapa pengaruh Anda besar. Berlian pink ini adalah harta karun toko kami. Tidak seperti beberapa orang benar-benar membual sampai ke langit. Tidak melihat diri sendiri siapa. Anda yakin yang akan diberi hadiah adalah dia? Bos kami ditelepon sangat jelas. Mengatakan akan diberikan kepada Nona Su, apakah saya bisa salah dengar? Sungguh lucu. Dia juga marga Su. Kalian siapa? Nona Su dan CEO Gao siapa? Berlian pink ini tidak diberikan kepada mereka apakah? Akan diberikan kepada kalian yang miskin. Tentu saja bos ini. Pasti melihat pengaruh keluarga Su dan Gao. Baru memberikan kepada saya. Siapa kalian pantas bersaing dengan saya? CEO Su, saya akan membungkusnya untuk Anda. Cepat tangkap mereka pencuri berlian pink. Apa? Cepat bawa mereka ke kantor polisi. Lepaskan saya, kalian tahu kami siapa. Bilang kami pencuri berlian pink ini bos toko perhiasan. Secara langsung mengatakan akan diberikan kepada saya. Beberapa sampah tidak pantas menjilat sepatu saya. Berani menangkap saya, kalian berani sekali. Siapa yang memberi kalian kepercayaan diri, mengira berlian pink ini untuk kalian? Berlian pink 40 juta, bahkan seluruh keluarga Su. Dan keluarga Gao tidak pantas. Berlian pink ini bukan untuk saya, lalu untuk siapa? Tentu saja untuk Nona Suye. Tidak mungkin. Aduh Nona Su, Tuan Qin. Orang di bawah kami tidak punya mata. Banyak kekurangan, harap Nona Su memaafkan. Ini berlian pink hadiah dari toko kami. Harap diterima dengan senang hati. Besar sekali hutang budi. Perlu menggunakan berlian pink 40 juta untuk membayarnya. Saya dan Tuan Qin adalah teman baik selama bertahun-tahun. Hanya satu berlian pink tidak seberapa bos. Keluarga Gao kami juga ingin berteman dengan Anda. Keluarga Gao yang tidak ada apa-apanya. Mau berteman dengan saya. Tidak ada cermin, ada air senikan. Lihat diri sendiri seperti apa. Seperti apa? Ayo anakku lapar. Bilang mau makan paket anak-anak. Ya. Ayo. Dua orang silakan jalan pelan-pelan. Lain kali datang lagi jalan pelan-pelan bos. Semua ini karena sales magang ini, kalau bukan dia. Saya pasti tidak akan salah orang kali ini, hampir karena kamu. Menyanyiakan tamu penting, kamu pikir CCTV di toko ini hiasan ya? Cepat pergi dari sini ya. Kali ini kamu berbuat baik, tidak terpengaruh oleh orang-orang yang tidak pantas yang mencoba mengambil keuntungan. Berlian pink ini, saya kasih komisi 200.000. Kerja yang baik ya. Ayah? Pasti sengaja membalas dendam pada saya, kalau bukan dia yang jahat. Membuat saya dan Kak Jabo masuk kantor polisi untuk diinterogasi. Pernikahan kami bagaimana bisa ditunda? Dia sudah membunuh ibu, sekarang masih mau membunuh saya. Memalukan seluruh keluarga Su. Anak durhaka itu sudah keterlaluan. Ayah, kamu harus membela saya. Kamu satu-satunya putri ayah. Ayah pasti tidak akan membiarkan kamu diperlakukan tidak adil. Terima kasih ayah. Ibu. Saya datang menjengukmu. Siapa yang menyuruhmu datang? Saya datang melihat ibu saya. Berani-beraninya kamu muncul di sini, apa kamu tidak malu? Kilyarga Su Seda Kakap Memelukan Sepet pergi dari sini. Kalau kamu berani merusak pernikahan Ling Er dan Jabo, saya tidak akan segan-segan. Kenapa saya harus pergi, ini makam ibu saya? CS kecil, berani-beraninya kamu menyebut ibumu. Dulu sudah membuat ibumu marah sampai meninggal. Sekarang mau membuat saya marah sampai meninggal juga ya? Ya kakak, lihat kamu sudah membuat ayah marah seperti apa menurut saya. Lebih baik kamu cepat pergi, jangan sampai nanti membuat berita lagi. Memalukan keluarga Su. Memalukan. Kalau kamu tidak mau meninggalkan Beiceng, saya akan mengumumkan di koran. Memutus hubungan ayah dan anak denganmu.
Lagi pula saya juga tidak pernah berpikir untuk kembali ke keluarga Su. Baik, aku setuju untuk memuat di koran. Mengakhiri hubungan ayah dan anak. Siapa yang memukul? Tidak ada siapa-siapa. Katakan. Kim Chong Yo. Jangan lupa hubungan asli kita. Urusanku sendiri, aku yang akan menanganinya. Tidak ada hubungannya denganmu. Bagus, aku juga berpikir begitu. Kalau kamu ada masalah, lebih baik jangan merepotkanku. Semakin besar saja sifatmu, jangan lupa siapa yang membiayaimu. Tidak bisa menghiburku sedikit saja. Kenapa begitu galak? Juara seksi saja sombong. Kim Chong Yo sudah beberapa hari tidak datang. Apakah dia benar-benar marah? Haruskah aku meneleponnya dan meminta maaf? Ada apa? Suzong, sekarang tanah itu sudah jadi lahan pertanian. Sekarang Susi dan Gao Si sudah kacau balau. Sahamnya sudah jatuh ke batas bawah. Sudah tahu. Sekarang keluarga Su sudah berhutang belasan miliar. Tinggal menunggu menyatakan bangkrut dan diakuisisi perusahaan kita. Suzong, keinginanmu selama ini akhirnya akan terwujud. Yezi, kamu akhirnya pulang. Kedepannya perusahaan keluarga Su akan kamu kelola. Adikmu Linger bisa membantumu. Mama bisa menemani Mama dan Papa. Aku sudah sangat senang. Yang aku inginkan bukanlah seperti sushi yang biasa saja. Jaboge, aku mohon bukakan pintu. Aku Linger, teriak-teriak apa? Tidak punya sopan santun sama sekali. Pantas saja anak angkat yang tidak bisa diandalkan. Bibi, aku mohon biarkan aku bertemu Jaboge. Dia sudah sehari tidak menerima teleponku. Keluarga Su sudah mau bangkrut, apa hakmu? Masuk ke keluarga Gao. Membuat keluarga Gao rugi beberapa miliar. Segera pergi, kalau tidak aku akan memanggil satpam dan melepas anjing. Bibi, aku dan Jaboge punya perjanjian pernikahan. Dan di perutku ada anak Jaboge. Keluarga Gao tidak akan mengakuinya. Jabo sudah bertunangan dengan putri keluarga Li. Tidak, ini tidak mungkin. Apa yang Mama katakan semuanya benar. Jaboge, bukankah kamu bilang yang paling kamu cintai itu aku? Ayo cepat bawa dia pergi. Hei Xiao Liu, apakah kamu CEO dari grup Yeyu? Sudah mau menemui saya, sekarang hanya grup Yeyu yang bisa menyelamatkan Susi ya. Kamu sekarang datang ke tempat yang sudah disepakati. Oke. Saya sekarang langsung datang. Gao Jabo, saya pasti akan membuatmu menyesal. Nona Su sudah sampai. Xiao Liu, kenapa kamu membawa saya ke pemakaman? Sebentar lagi kamu akan tahu. Suling, saya adalah orang yang selalu ingin kamu temui. CEO Grup Yeyu. Apakah kamu sengaja merancang saya ingin mengambil semua milik keluarga Su dari tangan saya? Saya akan melawanmu. Lepaskan saya. Dulu kalau bukan karena kamu dan Gao Jabo memberi obat dan menjebak saya, kalau bukan karena kamu mencabut selang oksigen ibu saya, membuatnya meninggal, semua milik keluarga Su sudah pasti milik saya. Kamu hanya mencuri beberapa tahun. Bagaimana bisa jadi milikmu? Saya satu-satunya putri keluarga Su. Api besar 5 tahun lalu, kenapa tidak? Kamu tidak mati. Bagaimana mungkin saya mati duluan darimu? Dari hari ini Selamat datang di neraka Ohya. Tunangan Gao Jabo Nona Li. Juga saya yang perkenalkan ke Nyonya Gao. Dia sepertinya sangat puas dengan Nona Li. Sangat puas. Saya akan membunuhmu. Kenapa kamu tidak mati saja? Sudah sakit. Jangan buru-buru, kita pelan-pelan saja. Dulu saya bisa mengambil segalanya darimu. Sekarang juga bisa.
Mama kamu kenapa? Mama tidak apa-apa, cuma perut sedikit sakit. Istirahat sebentar saja. Aku panggil papa ya. Jangan panggil dia Mama, tidak apa-apa. Kamu main sendiri dulu. Mama tiduran sebentar saja. Papa cepat datang. Mama sakit. Kamu dan Mama tunggu saya sekarang langsung datang WM. Suye, kamu bertahan ya. Dokter bagaimana? Pasien terkena radang usus buntu akut. Pulang istirahat dan rawat diri saja. Baik, terima kasih dokter. Tidak apa-apa. Kalau kamu ngantuk, pulang istirahat saja. Mama sudah baik, kamu bawa Hang pulang dulu. Istirahat saja, ada perawat yang jaga di sini. Kenapa anakku hanya bisa menjadi sebongkah daging busuk di selokan, sedangkan kamu ini perempuan jahat, bisa memiliki keluarga bahagia? Aku ingin kamu bertanggung jawab untuk anakku. Apa yang harus kulakukan agar kamu mau menggugurkan Berikan kandungan? aku 10 juta, aku akan menggugurkan kandungan. Suling, jangan keterlaluan. Apakah itu seharga 10 juta? Kalau begitu aku akan pergi ke hadapan putri keluarga Lee dan memberitahunya bahwa aku mengandung anakmu. Aku setuju dengan permintaanmu. Sayang, kalau kamu lihat, pulang dulu saja. Mama sudah baik. Aku ingin menemani Mama. Kamu bawa Hang pulang dulu, ada perawat yang jaga di sini. Tidak apa-apa. Papa mau pulang menemani Mama. Kamu ikut nenek dulu ya. Ayah, kamu harus sayang Mama ya. Aku bisa melihatnya. Dia sangat bahagia di dekatmu. Baik, Papa janji padamu. Aduh, haha, sayang, rindu nenek. Pulang sama nenek ya. Aduh, baiklah, pamit dulu sama ayah. Baiklah. Pelan-pelan ya, Bu. Kamu sibuk saja. Bawa anak itu pergi. Kalian siapa? Siapa yang berani sentuh cucuku? Nenek tua itu juga bawa pergi. Ah, Kalian ngapain? Tidak baik, tuan muda, tuan kecil, dan nyonya. Lukamu belum sembuh, hati-hati, jangan banyak bergerak. Kamu pikir siapa yang menculik Mama dan Hang? Kurasa mereka sebenarnya menargetkan Hang. Aku dengar dari Yang Bo mereka awalnya ingin menculik Hang, tapi karena Mama tidak mau melepaskannya. Akhirnya keduanya diculik. Tidak mungkin, Hang masih anak kecil. Siapa yang bisa dia sakiti? Jadi target mereka sebenarnya aku. Atau kamu? Kalau targetnya kamu, lebih baik mereka menculik ibumu. Satu-satunya kemungkinan adalah targetnya aku. Apakah? Kamu sudah punya tersangka? Suling. Baik, aku akan segera memberitahu pihak berwajib. Sue, kalau kamu ingin anakmu selamat, segera datang ke gudang nomor 3 keluarga Su. Berapapun uang yang kalian minta, keluarga Kim pasti bayar. Tapi kalau kalian berani menyentuh cucuku, keluarga Kim tidak akan tinggal diam. Aku akan membuat kalian semua mati. Sue, si jalang itu, kenapa dia selalu beruntung? Bisa melahirkan keturunan keluarga Kim. Awalnya aku hanya ingin membunuhmu sebelum keluar negeri. Sekarang, aku akan membuat anak sialan ini mati bersamamu. Karena dia tidak tahu diri keturunan keluarga Kim. Suling, hentikan. Aku sudah datang sesuai permintaanmu. Tuangkan bensin dari tong itu ke tubuhmu sendiri. Lalu nyalakan dengan korek api. Kamu mau apa? Aku akan menghitung sampai 3. Kalau kamu tidak menuangkan bensin ke tubuhmu, aku akan memotong daging dari tubuh anak sialan ini. Lima tahun lalu aku membiarkanmu kabur.
5 tahun kemudian aku masih bisa membuatmu mati tanpa kuburan. Sekarang ambil korek api itu. Nyalakan bensin di tubuhmu. Bisakah kamu melepaskan anakku dan neneknya? Tentu saja. Mama, Suye. Chongyo. Jalang. Sekarang aku menjadi seperti ini semua karena kamu. Matilah, Suye. anakku. Jalang, Chongyo. anakku. Ternyata kamu adalah Mama Hang Hang. Mama, apakah papa akan baik-baik saja? Pasti akan. Dia sangat melindungimu, itu menunjukkan. Dia benar-benar tulus padamu. Anakku biasanya dingin. Aku baru pertama kali melihatnya begitu berjuang melindungi seseorang. Tidak mungkin. Dokter, bagaimana? Operasinya berhasil, tusukannya meleset. Tidak mengenai bagian vital. Pasien hanya perlu istirahat. Bagus sekali. nenek kita setiap hari memberikan mereka. Waktu berdua. Belum juga bisa memenangkan Mama. Benar juga. Ini juga tidak mengenai ginjal. Kenapa tidak bisa ayo pergi? Ada apa? Apakah AC terlalu dingin sampai kena flu? Kakak Chongyo, Suero, kenapa kamu datang? aku di luar negeri mendengar kabar kamu sakit langsung pulang. Siapa yang memberitahumu? Paman Qin Oh ya. Paman juga sudah kembali dari luar negeri, kamu pasti Kakak Chongyo. Perawat yang dipanggil, tolong ambilkan air panas, aku ada beberapa hal. Ingin bicara dengan Kakak Chongyo berdua saja. Suero, dia adalah istriku. Ah. Maaf ya kakak, aku benar-benar tidak menyadari. Terutama penampilan kakak. Sulit untuk mengaitkan dengan Nyonya Qin. Aduh, aku ini orangnya blak-blakan. Kakak jangan tersinggung ya. Tentu saja aku tidak akan tersinggung, adik. Kalau bukan karena kamu memanggilku kakak, aku pikir kamu lebih tua dariku. Wajah berkerut membungkuk, terlihat tua. Mungkin adik terlalu sibuk dengan pelajaran sampai tidak ada waktu merawat diri. Maaf, aku ini orangnya cepat bicara. Adik pasti tidak akan marah padaku kan? Suero, lebih baik kamu pulang dulu. Di sini ada kakak iparmu saja sudah cukup. Aku? Sebentar lagi aku akan membersihkan badan kakakmu. Adik kamu masih perawan, lebih baik pulang saja. Kamu akan membersihkan badanku. Sendiri saja. Kapan Yezi dan Hang Hang bisa datang? Chongyo, ikut aku ke ruang belajar di lantai atas. Qin Bu, ini hadiah dari saya untuk Anda. Nenek, ini aku dan Mama. Memilih tas untukmu. Nak, kenapa kamu dan mamamu memilih hadiah yang sama denganku? Apakah mamamu suka mengambil barang yang sudah dipilih orang lain? Padahal jelas kamu yang membeli bersama kami. Nak, Bibi ini lulusan desain mode, mana mungkin membeli barang yang sama denganmu? Nak, jangan berbohong ya. Anakku memang punya selera yang bagus, barang yang dipilihnya sama dengan yang dipilih oleh lulusan desain mode. Sungguh tidak tahu malu. Padahal jelas kamu yang mengikuti aku membeli. Apakah perlu seperti ini? Seutas tas seharga 3 juta saja, apakah aku perlu memilih yang sama dengan Nonamo? Lagi pula Nonamo, kamu tidak mungkin hanya memberikan tas seharga 3 juta kepada Qin Bu. Hadiah seperti ini cocok untuk anak kecil. Tapi kalau dari Nonamo terlalu murah. Tapi aku jelas mendengar kamu berkata di toko tas hanya akan memberikan 1 tas sebagai hadiah. Memilih barang yang sama dengan orang lain itu sudah biasa. Menguping pembicaraan orang, tapi hanya setengah. Yang aku katakan adalah, anakku cukup memberikan 1 tas saja. Hadiah dariku akan kuberikan terpisah. Nonamo, kalau tidak rela memberikan hadiah, jangan diberikan saja keluar. Memalukan diri sendiri tidak baik, Qin Bu.
Hadiah Anda kembalikan saja. Aku tidak pantas menerimanya, cucuku sudah. Memberikan tas untukku itu sudah cukup. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu berikan yang berharga. Wah, ini adalah guci porselen Dewi Kuan Im dari batu giok, yang diukir oleh Master Yuin. Sekarang harganya mencapai miliaran. Siapa sebenarnya Sue ini? Sungguh besar hati, ini adalah barang langka. Harus diamati dengan baik. Sepertinya aku pernah dengar Sue adalah menantuku. Presiden Direktur Grup Yeyu. Kamu tunggu saja. Kakak Chongyo hanya milikku. Selamat datang para tamu tarian pertama pesta hari ini. Akan dibawakan oleh Tuan Qin dan Nona Mo. Ayo, apa kamu ingin di acara ini? Membuat keluarga Qin dan Mo malu. Itu Nyonya Qin, bukan itu. Sue adalah menantunya, kenapa yang memimpin tarian adalah Qin Zong dan putri keluarga Mo, belum mengerti ya? Itu Grup Yeyu sebenarnya adalah perusahaan yang didanai asing. Mana bisa dibandingkan dengan keluarga kaya lokal seperti keluarga Mo? Tadi saya pikir Sue bisa menjadi istri resmi. Siap-siap untuk menjilat, tapi ternyata keluarga Qin sama sekali tidak tertarik. Sebenarnya saya mengatur Chongyo dan Sue yang memimpin tarian. Kenapa jadi Mo Suero? Wanita yang tidak tahu dengan cara apa naik. Pantas masuk ke keluarga Qin. Jangan kira dengan punya anak bisa tenang-tenang saja menjadi istri keluarga Qin. Pintu keluarga Qin susah dimasuki, tapi pintu keluarga Su juga tidak rendah. Orang yang tajam mulut. Maaf semuanya, tadi ada sedikit gangguan. Tarian pertama hari ini. Harusnya saya dan istri saya, Sue, yang menari bersama. Kakak Chongyo, seharusnya saya yang menari denganmu. Tarian pertama saya hanya akan menari dengan istri saya. Kalau sudah tua, kurang-kuranglah ikut campur urusan anak muda. Saya baru beberapa tahun di luar negeri. Kamu lihat keluarga Qin jadi seperti apa? Kamu lihat kamu memanjakan anak sampai seperti apa di matanya? Masih ada saya ini tidak? Kamu sendiri yang cari masalah. Masalah orang lain tidak menghormatimu, hahaha. Untuk seorang wanita yang asal-usulnya tidak jelas, kamu berani menyinggung keluarga Mo secara terbuka. Kamu tahu keluarga Mo dan keluarga kita adalah teman lama. Ada kerja sama bisnis yang dalam. Tenang, urusan bisnis saya. Saya akan serius menanganinya. Apa yang saya bicarakan adalah urusan bisnis. Kamu tidak melihat Roer menyukaimu. Saya sudah menikah. Segera bercerai dengan Sue itu. Kan hanya punya anak haram. Setelah kamu menikah dengan Roer, mau punya berapa anak juga bisa. Pernikahan saya bukan alat tukar untukmu. Kamu berani mengkhianati saya. Ayah kakek sudah menyerahkan bisnis. Semua kepada saya, kamu pensiun saja. Menikmati masa tua dengan tenang. Anak dan menantu akan baik kepadamu. Kamu anak durhaka. Kakak Chongyo, aku punya sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Wanita bernama Sue itu. Padamu dia hanya berpura-pura. Kalau kamu memang hebat, pergilah cari Qin Chongyo, jangan di sini ribut. Kenapa aku harus mencarinya? Kamu tidak peduli ya? Di dunia ini katak berkaki 3 susah dicari. Tapi pria berkaki 2 di mana-mana ada. Hanya seorang pria, apa aku harus berebut denganmu? Kamu pikir aku tidak ada kerjaan ya? Kakak Chongyo, kamu bisa saja menyelidiki keaslian rekaman ini. Kamu lihat kamu menganggap orang lain penting. Tapi apakah mereka menganggapmu penting? Halo, ada apa? Kamu ada waktu sekarang makan malam bersama yuk? Aku ada urusan hari ini, lain kali saja. Kamu ada urusan sekarang. Tidak. Anfeng. Yeye. Lama tidak bertemu. Gimana kabarnya?
Katanya kamu sudah menemukan ayahnya Hang Hang, jadi aku, sebagai ayah angkat. Jadinya tidak ada gunanya dong. Tenang, kamu akan selalu menjadi salah satu orang terpenting bagi Hang Hang. Siapapun yang datang tidak akan bisa menggantikanmu. Ayo. Ayo aku bantu bawa tasmu. Kakak Chongyo. Sue itu wanita yang tidak tahu diri. Wanita yang tidak tahu berterima kasih. Biar aku menemani kamu ya. Aduh, sakit. Ternyata foto-foto ini adalah kamu yang mengirimkannya padaku. Ya. Tapi semua ini demi kebaikanmu. Aku peringatkan kamu. Jangan ganggu Sue, kalau tidak aku tidak akan segan-segan. Sue, kamu mati saja. Kakak Chongyo hanya milikku. Cari tahu lokasi Sue. Ternyata menolak ajakanku adalah untuk menemuinya. Halo, tolong bayar tagihan. Maaf, hari ini mesin pembayaran kami rusak. Tolong ikut aku ke sini untuk membayar. Nyonya, biar aku antar kamu ke ruang istirahat dulu. Nggak usah, aku tunggu aja di sini. Nyonya, tamu-tamu di sini. Setelah selesai bayar langsung ke ruang istirahat. Lebih baik Anda tunggu di sana. Oke. Silakan ikut saya. King Chongyo, kenapa kamu di sini? Asik ya kencannya. Kencan apa sih? Ngomong apa kamu? King Chongyo, kamu gila ya, mau ngapain? Yezi, kamu di sini ya? Aku iya. King Chongyo, kamu gila ya, jangan lupa hubungan kita. Hubungan suami istri jadi. Kita harus menjalankan kewajiban suami istri yang normal. Ah, jangan. Nggak boleh nggak. Nyonya muda, tuan muda bilang tanpa perintahnya Anda tidak boleh pergi. Ini parent tuan, muda sub tulang yang, dire bus untuk Anda. Silakan diminum selagi hangat. Dia mau mengurung aku ya? Nyonya muda, lebih baik Anda tanya langsung ke tuan muda, kami cuma menjalankan perintah. King Chongyo, lepasin aku. Jahanam? Main sama pria lain. Masih berani nggak mau lepas dari kakak Chongyo. Ah, Jahanam, berani-beraninya kamu mukul aku. Kenapa aku nggak berani mukul kamu? Kamu sendiri yang Jahanam, merayu pria masih bisa sok benar. Moswero, kamu memang lucu. Aku Jahanam atau enggak? Ada hubungannya apa sama kamu? Tebal banget muka kamu ya, sampai bisa ikut campur urusanku. Kalau pintar cepat-cepat minggat dari kakak Chongyo. Pergi sana. Moswero, kamu ini siapa sih? Berani-beraninya ngomong begitu, selingkuhan ya? Kamu ah. Ah, Ngapain sok-sokan, cuma kena air panas aja. Ngapain sok-sokan? waduh, kulit yang dulu terbakar. Luka lama kambuh lagi.
Hei Anfeng, bisa tolong aku nggak? Aku terluka. Kin Ge kalau mau nyalain HP ya nyalain aja. Mungkin istri sudah nggak marah lagi. Hei, Rapat siang ini dibatalkan. Kamu pikir kamu siapa? Bisa berani-berani menyentuh wanitaku. King Chongyo, sebenarnya kamu mau apa? Belum bercerai denganku sudah setiap hari memikirkan. Berkeliaran dengan pria liar ini. King Chongyo, kita bercerai. Kamu pikir aku akan membiarkan kamu bercerai denganku dengan mudah dan pergi bersama pria liar ini? King Chongyo, kamu terlalu menganggap dirimu penting. Perceraian ini bisa aku lakukan kapan saja. Kamu bisa mengikat tangan dan kakiku. Sekarang kamu telepon dan tanya wali kelas Sang Hang. Tanya bagaimana keadaannya. Halo Bu Guru, bagaimana kabar Hang Hang di sekolah? Ibu Hang Hang kamu belum tahu ya pagi ini. Nenek Hang Hang sudah datang menjemput dan membawa anak itu ke luar negeri untuk liburan. Kamu ingin menggunakan anak untuk mengancamku. Bukan ancaman. Aku tidak mungkin menyerah. Kamu terluka. Kamu tidak pantas untuk Yezi. Bagaimana bisa Nyonya terluka? Nonmo datang mencari Nyonya. Apakah aku pernah bilang? Jangan biarkan siapapun masuk. Aku tidak berani menghalangi Nonmo. Tidak berani atau tidak mau. Apa yang keluarga mau berikan padamu? Sampai berani membiarkan Mosuero masuk. Sekarang juga siapkan barang-barangmu. Pergi dari sini. Yezi kamu benar-benar berniat bercerai dengannya. Ya, Tapi aku rasa Kim Chongyo tidak akan tinggal diam. Dia sepertinya sangat menyukaimu. kalau benar-benar suka kenapa melakukan? Hal yang menyakiti orang Hang Hang juga tidak cocok. Tumbuh dalam lingkungan seperti ini. Oh ya tentang peluncuran produk baru perusahaan. Bagaimana persiapannya? Kalau kondisi kamu tidak baik kita bisa menundanya. Kamu tidak kenal aku ya, aku tidak pernah mengganggu pekerjaan karena urusan pribadi lagi pula. Kamu kembali kali ini kan untuk urusan peluncuran produk. Yezi sebenarnya aku. Sudahlah kamu istirahat dulu. Aku yang akan mengurus persiapan peluncuran produk baru. Kamu hanya perlu hadir saja. Aku tenang ada kamu di sini. Ngomong-ngomong, ayo kita makan setelah kamu kembali. Kita belum sempat kumpul-kumpul dengan baik. Setiap hari selalu ada saja urusan. Lalu bagaimana dengan luka di lenganmu? Tidak apa-apa, cuma makan saja. Nanti ganti obatnya setelah kembali. Ayah, bagaimana ini? Sue itu wanita es itu selalu serakah. Es selalu menempel pada kakak Chongyo. Hahaha anak baik jangan khawatir. Suye itu cuma wanita rendahan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan anak baikku? Tapi dia kan CEO dari grup Yeyu. Grup Yeyu. Itu loh yang terbesar di kota utara. Perusahaan asing itu oh hahaha. Kalau dibandingkan dengan keluarga Moham. Dia masih terlalu muda. Kim Song Hai ini, baru-baru ini, tertarik dengan hak pengembangan. Seorang pulau yang aku pegang. Kalau dia bisa membuat kamu dan Chongyo bertunangan, aku akan memberikan hak pengembangannya padanya. Ayah serius. Ayah, Paman Kin kakak Chongyo kapan datangnya? Aduh Paman Kin sudah. Menculiarkan parenta es mana, mungkin dia tidak datang. Kamu ini kenapa buru-buru? Benar juga. Anak perempuan sudah besar, tidak bisa ditahan lagi hahaha. Siro ini kalau sudah masuk keluarga Kin, bukan seperti masuk rumah sendiri saja. Ayah, Paman Kin. Kalian ngomong apa?
Aku cuma ingin tahu kapan Kakak Chongyou datang. Anfeng, kenapa kamu? Belum bercerai sudah memikirkan pria lain. King Chongyou, lepaskan aku. Kenapa kamu sudah tidak sabar? Ingin pergi bersama Sian itu. Kakak Chongyou, ayahku dan Paman Qin masih menunggu kamu di ruang VIP. Kakak Chongyou, ayahku kali ini berkumpul dengan Paman Qin, ingin membicarakan pernikahan kita. King Chongyou, sepertinya kamu yang sangat tidak sabar ya. Kamu. Yeye, aku sudah memesan ruangan VIP. Ayo kita pergi. Suye. Qin, sebaiknya kamu urus dulu urusan pribadimu. Ayo kita pergi. Kakak Chongyou, ayahku dan Paman Qin masih menunggu di ruangan VIP, ayo kita masuk. Ayahku bilang aku datang hanya untuk membahas hak pengembangan pulau. Tidak ada yang bilang tentang pertunangan lagi pula. Aku sudah menikah, mana ada pertunangan. Tapi aku suka kamu. Aku sudah sampai. Sudah malam, cepat pulang dan istirahat. Ngomong-ngomong, ingat bilang ke Hang Hang untuk selalu ingat aku. Pasti ngomong-ngomong. Kamu juga hati-hati di jalan pulang. Tenang, cepat pulang saja. Dadah. Kamu begitu saja turun harus bersama Sian itu. Campur aduk. King Chongyou, kamu sudah membicarakan pernikahan dengan Mo Suero. Apa hakmu untuk mengatakanku? Kalau perlu aku mundur, ingat bilang padaku. Jangan sampai aku menghalangi kalian berdua. Kamu begitu tidak sabar ya? Mundur boleh. Anaknya untukku. Maksudmu apa, kamu mau rebut Hang Hang dariku? Dia memang keluarga Qin. Tidak bisa. Suye. Kamu harus paham. Aku tidak sedang berunding denganmu. Kalau begitu kita ke pengadilan biar hakim yang memutuskan. Aku tidak mungkin memberikan Hang Hang padamu. Kamu yakin mau melakukan ini? Kamu pikir bisa mengalahkanku? Hai Anfeng, kamu tahu King Chongyou menyembunyikan Hang Hang di negara mana? Qin Chongyou sudah mengirim anak itu ke luar negeri. Dia tidak akan membiarkan orang mudah mengetahuinya. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir, menurutku, dia melakukan ini karena sangat peduli padamu dan anak. Cuma salah metode. Dia peduli. Bagaimana mungkin? King Chongyou. Maaf. Mengganggu kalian berdua. Tapi kalau memang mau melakukan sesuatu, tunggu setelah kita bercerai dulu. Kalau tidak nanti jadi seperti pria pencuri dan wanita pelacur. Sangat canggung. Suye. Kakak Chongyou, tadi airnya tumpah ke kamu. Maaf ya, biar aku bantu bersihkan. Suye. Apa sih bagusnya si rubah es itu, kenapa kamu tidak bisa melihat aku? Qin Chongyou, kalau kamu tidak menghargai aku akan membuat kamu tahu. Si rubah es itu Sue. Sebenarnya apa sih sampahnya? Besok adalah acara peluncuran produk baru. Grup Yeyu. Kamu tahu harus bagaimana kan? Tahu. Di sini ada 150.000 setelah selesai. Sisa 35.000 akan ditransfer ke kartu ini. Produk kita bertekad menjadi nomor 1 di seluruh negeri. Ada pertanyaan lagi tentang acara peluncuran ini? Mr. Su bisa jelaskan konsep desain produk baru ini. Mr. Su, dengar-dengar kamu dan putri keluargamu adalah saingan cinta ya? Mr. Su, dengar-dengar kehidupan cinta pribadi kamu sangat kaya. Tolong tanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan produk. Pertanyaan pribadi kami tolak untuk dijawab. Kamu anak durhaka membuat keluarga Su bangkrut.
Kamu tidak akan mati dengan baik. Siapa yang berani menyentuhku? Aku ayah kandung Suye. Dia anak yang tidak tahu diri. Bahkan memaksa ayah kandungnya sendiri ke jalan kematian. Bawa pergi. Semua lihat-lihat anak durhaka ini. Bagaimana dia memperlakukan ayah kandungnya sendiri. Hati yang kejam seperti ini. Orang yang bahkan membahayakan ayah kandungnya sendiri. Bisa membuat produk yang bagus apa? Jangan tertipu olehnya. Mr. Su sekarang harus bagaimana di internet penuh dengan ulasan buruk tentang produk baru kita dan masih banyak lagi. Apa lagi? Masih banyak kata-kata yang menghina kamu. Orang-orang ini sama sekali tidak mengerti situasi. Mereka hanya ikut-ikutan mencela Anda. Saya sudah menghapus banyak komentar. Tapi tidak mungkin menghapus semuanya. Ketika seseorang ingin menyerang Anda, mereka sama sekali tidak peduli dengan kebenaran. Tapi ini sangat tidak adil bagi Anda. Sekarang tidak ada satupun yang mau berinvestasi pada produk kita. Padahal sebelumnya mereka berebut untuk berinvestasi dan bekerja sama. Sekarang mereka sudah menarik diri. Orang-orang ini benar-benar berubah lebih cepat daripada cuaca. Halo? Ya Pak Su. Sekarang ada satu orang yang mau berinvestasi pada produk kita. Dia ingin bertemu dengan Anda di kedai teh Lai Fu. Kamu. Sudah kubilang kamu tidak ada apa-apanya. Orang rendahan berani melawanku. Lihatlah dirimu sendiri. Lihat ini. Sudah kubaca terus? Sekarang kamu terkenal buruk. Hanya akan merugikan bisnis keluarga Qin. Lebih baik kamu segera tanda tangan dan pergi dari keluarga Qin. Apa hubunganmu dengan kerugian keluarga Qin? Kenapa kamu selalu ikut campur? Urusan keluarga orang lain. Urusan antara aku dan Kim Chong Yo. Apa hubungannya denganmu? Biarkan dia sendiri yang bicara denganku. Wanita tak tahu malu sudah begini masih bertahan di sini. Ah, berani kamu memukulku. Kamu yang mulai, aku tidak boleh membalas? Kamu. Sudah kubilang, biarkan Kim Chong Yo sendiri yang bicara denganku. Aku tidak punya banyak waktu untuk membuang-buang denganmu. Anak-anak. Jika ada sesuatu terjadi pada Roer, aku pasti akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Roer. Bagaimana kondisi tubuhmu? Kakak Chong Yo Roer pikir tidak akan bertemu denganmu lagi. Roer katakan pada ayah Qin. Bagaimana kamu bisa jatuh dari tangga? Roer katakan pada ayah. Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan banyak orang di sini ayah pasti akan memenceki jalan. Ya saya. Saya hanya berbicara sebentar dengan Nona Su. Tapi dia langsung menampar saya tanpa alasan. Lalu mendorong saya jatuh dari tangga. Suye. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Tadi saat Roer pingsan, kamu malah berkilah. Katanya Roer yang ingin mendorongmu, tapi malah jatuh sendiri. Roer begitu baik hati, bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Kamu tidak hanya mendorongnya, tapi juga membuat tuduhan keji untuk menjelekkan namanya. Chong Yo, keluarga kita sudah berteman lama. Sampai sekarang kamu masih membela wanita berhati ular ini. Bagaimanapun juga, dia masih keluarga Qin. Saya sudah menjelaskan semuanya. Mo Suero sendiri. Ah, kakak Chong Yo, kepala saya sakit sekali. Roer sakit kepala, kamu tidak lihat. Kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kata saya. Apa kamu harus menunggu keluarga mau menuntut wanita ini baru mau merawat Roer? Kalau tidak percaya silakan periksa rekaman CCTV. Rekaman CCTV di kedai teh Fulai. Saya sudah periksa, sudah diutak-atik. Tidak bisa dilacak sama sekali. Sampai sekarang kamu masih bicara soal CCTV.
Jelas-jelas ingin menghilangkan kecurigaan. Suye, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Apa bukti kalian bahwa saya yang merusak CCTV? Merusak CCTV paling menguntungkan kamu. Oh, kalau menurutmu begitu, Moswero juga cukup diuntungkan. Omong kosong, hal seperti yang kamu katakan. Tidak mungkin terjadi, kita semua tahu seperti apa Roer. Kita semua tahu ya. Roer, saya lihat tumbuh besar. Saya paling tahu keadaannya. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Justru kamu. Berkali-kali ingin mendekati keluarga Qin. Wanita hamil sebelum menikah yang tidak tahu malu. Apa yang bisa diharapkan dari barang rongsokan, seperti Chongyo? Ceraikan dia sekarang juga keluarga Qin kami. Benar-benar tidak mengizinkan wanita seperti itu melangkah masuk setengah langkah pun. Saya akan menangani semua ini. Chongyo, sampai sekarang kamu masih mempertahankan si iblis ini. Kak Chongyo, apakah masalah Roer membuat Kak Chongyo kesulitan? Semuanya kesalahan Roer karena tidak merawat diri sendiri. Nonmo benar-benar ahli dalam seni manipulasi. Suye. Apakah kamu baru akan senang jika Roer mati? Manajer Mo Nonmo. Karena CCTV di kedai teh Laifu rusak, saya bisa memberikan Anda CCTV baru yang kebetulan merekam dengan jelas adegan Nonmo mendorong saya. Tidak mungkin selain CCTV di kedai teh Laifu. Di mana lagi ada CCTV? Saya sudah memeriksa semua CCTV. Tim manajer Mo benar-benar sudah bekerja keras. Di mana ada CCTV? Di dalam ini ada CCTV mikro. Kamu membawa CCTV saat keluar bersama saya. Tidak ada cara lain, gerakan kecil Nonmo terlalu banyak. Sulit untuk dihindari. Seperti kata pepatah, hati-hati membuat kapal bertahan selamanya. Ternyata Nonmo tidak mengecewakan saya. Saya akan memberikan ini kepada J. Setelah diverifikasi, saya akan menuntut Nonmo percobaan pembunuhan. Suye. Berikan kamera lubang jarum itu kepada saya. Apa yang ingin kamu lakukan? Ingin membebaskan Moswero. Mo Yunshan tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Saya melakukan ini juga untuk melindungi kamu. Melindungi saya, King Chongyo, kamu sudah cukup. Kedua keluarga kalian adalah teman lama. Bisnis yang begitu erat. Sepertinya Moswero masih setia padamu. Apakah kamu akan melawan keluarga Mo demi saya? Suye, kamu tidak percaya padaku. Saya hanya percaya pada diri saya sendiri. Paman Qin, saya tidak sengaja. Semuanya kesalahan wanita Jalang Sue itu. Dia tidak hanya main mata di luar, tetapi juga memonopoli Kak Chongyo. Saya sesaat tergoda oleh iblis baru. Ya Lau Qin. Salahnya cuma satu, si gadis ini. Terlalu suka sama Chongyo. Kamu bilang keluarga kita ini sudah lama berteman. Bisnis pun sering kerja sama. Aku cuma punya satu anak perempuan kamu. Jangan sampai kamu nggak mau bantu dia. Tunang aja Pak Mo. Aku kenal baik sama Roer. Dia pasti terpaksa melakukan itu. Gini aku akan cari si Suye. Dan tanya baik-baik. Katakan berapa uang yang kamu mau. Baru mau lepaskan Roer. Melaporkan dia nggak ada untungnya buat kamu. Hubungan keluarga Qin dan Mo ini kuat banget. Bukan cuma omongan perempuan kayak kamu, yang bisa dengan mudah memecah belah. Pak Qin, kayaknya ada salah paham nih. Hubungan keluarga Qin dan Mo, aku enggak peduli. Maksud kamu apa? Jangan-jangan kamu nggak takut Chongyo sama Roer nikah? Mau nikah ya nikah aja, aku siap tanda tangan di surat cerai kapan saja. Omongan doang, kenapa nggak langsung tanda tangan di surat cerai? Pak Qin, tolong dipahami ya. King Chongyo yang enggak mau cerai. Aku malah mau minta tolong sama Pak Qin agar bisa mengontrol anaknya sendiri. Jangan sampai enggak bisa jaga orang, malah nyalahin jendela yang enggak ditutup. Kamu. King Chongyo, kamu mau apa sih? Kamu bilang aku yang terus ngejar-ngejar kamu. Aku yang nggak mau cerai. Apakah aku salah ngomong? Enggak salah, aku yang ngejar-ngejar kamu. King Chongyo, lepasin aku. Turunin aku. King Chongyo, kamu ngapain? Suye, kamu diam aja. King Chongyo, kamu mau bawa aku kemana?
Pulang. Supir jalan. Baik Pak Qin. Ah Qin Chongyo, lepasin aku, jangan keterlaluan. Tunggu sebentar, aku akan kasih tahu kamu. Apa arti keterlaluan yang sebenarnya? Qin Chongyo. Kenapa kamu? Memangnya kenapa kalau aku? Qin Chongyo mana? Kamu cari dia untuk ambil ini ya? Kenapa ini ada padamu? Tentu saja kakak Chongyo yang kasih ke aku. Dan dia sudah buka aplikasi kecilnya dan lihat. Video ini tidak ada cadangannya. Dia ternyata sangat tidak sabar memberikan ini padamu. Sudah kubilang sebelumnya. Kakak Chongyo itu teman masa kecilku. Kami tumbuh besar bersama. Kamu siapa sih? Berani-beraninya merebutnya dariku. Kalau bukan karena anak pertamanya, dia sudah lama menceraikanmu. Mengira dirinya bidadari apa? Seberapa peduli dia padamu? Sungguh konyol. Kakak Chongyo, kamu sudah selesai rapat, coba cicipi bekal cinta yang kubuat untukmu. Baik. Qin Chongyo. Selama ini, kamu hanya berpura-pura bersamaku ya? Baik, sangat baik. Kudoakan kalian bahagia selamanya. Jangan minum lagi. Pria. Pria tidak ada yang baik. Baik kalau begitu biar aku yang. Orang tidak baik ini mengantarmu pulang ya. Kembalikan itu padaku. Kalau tidak salah ingat, kalian sebentar lagi akan bercerai. Sio Qin, sekarang kamu mau cari masalah apa lagi? Kami tidak akan bercerai. Lalu apa maksudmu keluar masuk bersama Moswero di depan umum? Menganggap orang lain buta ya? Urusan kami bukan urusanmu. Aku tidak perlu menjelaskan padamu. Lagi pula setidaknya untuk saat ini. Suye masih milikku. Qin Chongyo. Aku tidak perlu kebaikan palsumu di sini. Ingat baik-baik. Aku Suye yang meninggalkanmu. Anfeng, ayo kita pergi. Baik juga kamu si J ini bilang mau bercerai. Tapi diam-diam masih menggoda kakak Chongyo. Aku menggoda Qin Chongyo. Jangan pura-pura tidak tahu kakak Chongyo semalaman. Tidak pernah meninggalkan tempat ini, kalau bukan di tempatmu di mana lagi. Qin Chongyo semalaman tidak pernah pergi. Suye. Kamu hanya bisa milikku. Nona Mo, sejak dulu hanya ada cerita. Istri sah menangkap selingkuhan tapi belum pernah dengar selingkuhan menangkap istri sah. Selama aku belum bercerai dengan Qin Chongyo, kamu tetap selingkuhan yang tidak pantas. Jadi tolong jadilah orang yang rendah hati. Ah, Sue, dasar J, aku akan membunuhmu. Ayah sisu itu. Sungguh keterlaluan. Jangan khawatir nak. Ayah sudah memberikan hak pengembangan pulau kepada keluarga Qin. Chongyo pasti akan menikahimu. Tapi aku merasa kakak Chongyo sangat istimewa padanya. Kalau begitu, kita akan membuatnya tidak bisa bangkit selamanya. Konferensi pers sebelumnya ada sedikit masalah. Sehingga banyak mitra tidak bisa memahami produk kami dengan baik, jadi kami sekali lagi mengadakan konferensi pers ini. Silakan Pak Su naik ke panggung untuk memberikan sambutan. Merek kami adalah merek premium. Produk baru yang kami luncurkan kali ini harus menjadi yang terkuat di seluruh negeri. Ada pertanyaan lagi? Melihat kepercayaan diri Pak Su konferensi pers sebelumnya. Hasty Chujahan Yang Tidak Berdasar. Benar orang seperti Pak Su.
Apakah pantas diperlakukan seperti itu oleh ayahnya? Melihat wajahnya, dia bukan tipe orang seperti itu konferensi pers sebelumnya. Pasti ada yang mengacau. Semuanya salah ayah, jangan pukul aku lagi. Aku salah. Maafkan aku ya, aku tidak akan berani melawanmu lagi. Dia bahkan memukul ayahnya sendiri. Hampir tertipu oleh wajahnya, ternyata di balik layar sangat kejam. Benar sungguh menjijikkan orang seperti Zhang Tianfu. Tidak pantas tinggal di kota kita, merusak nama baik kita. Kamu yakin aku yang memukul? Aku salah. Maafkan ayah ya. Sebenarnya aku berharap aku yang memukul. Lagi-lagi minta uang. Lu pikir gue ini bank apa? Perusahaan mau sebesar itu. 500 juta aja. Cuma seujung kuku. Pak Mo, tolonglah bantu, kalau tidak gue bisa dibunuh sama GLD itu. Enggak. Kalau gitu jangan salahin gue kalau gue kasih tahu wartawan. Semua ini gara-gara lu suruh gue ngerusak konferensi pers grup YU. Kali ini gue kasih lu 500 juta. Tapi lu harus bantu gue lakuin satu hal. Apa itu? Aduh, jangan pukul. Aduh, aduh. Aduh, tolong. Bilang aja luka ini dari anak lu yang tidak tahu diri, yang mukul lu. Malu-maluin aja. Kalau lu nggak mau pergi dari kota utara, gue bakal kasih tahu koran dengan memutus hubungan ayah anak sama lu. Ketemu ayah kayak gini, bener-bener sial banget. Ini emah sampah. Dibandingin sama sampah aja lebih hina sampahnya. Jijik banget, keluarga mau juga nggak ada bagus-bagusnya. Betul. Enggak mungkin, ini kantor ayah gue. Lu bisa dapat video CCTV dari mana? Tentu aja dari Kim Chong Yo. Kim Chong Yo? Enggak mungkin. Jangan-jangan lu deketin gue sama ayah gue cuma buat pasang CCTV di kantor dia. Lu datang buat apa, mau ngetawain gue? Tentu aja nggak, gue udah nemuin bukti kuat Mo Yunshan cuci uang, sama ngerugiin perusahaan dalam negeri. Apa? Ini ada hubungannya sama gue. Gue nggak bakal kasih kesempatan Mo Yunshan sama Mo Suero untuk ngerjain lu lagi. Maksud lu? Gue suruh mama bawa bayi ke luar negeri buat keselamatan dia. Karena gue nemuin banyak orang keluarga Mo di keluarga Qin. Gue nggak menghindar dari lu. Dan aku juga menemukan Mo Yunshan akan menggunakan Su Changsheng untuk melawanmu. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku tidak yakin apakah ada orang dari keluarga Mo di perusahaan. Tidak. Ayahku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ibumu menemukan anak haram ayahmu di luar negeri. Ayahmu ingin memindahkan semua uangnya ke nama anaknya. Dan dia bersiap untuk menjadikanmu dan ibumu bersama dengan seluruh keluarga Qin sebagai kambing hitam. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Kamu terpengaruh oleh si J ini sehingga membuat cerita bohong. Benar kan? Salahmu, salahmu. Bawa dia pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Hahaha. Ayah ibu sangat merindukan kalian. Senang bermain dengan nenek di luar negeri. Ah, dia senang tapi aku sangat lelah. Ah, usia sudah tua memang tidak berguna lagi. Ibu tidak tua kok. Hahaha. Terima kasih ibu. Si kecil sangat manis. Hahaha. Ibu belum tahu kita menyuruh dia dan Hang Hang pergi untuk melindungi mereka dari keluargamu. Dia mungkin berpikir kita sedang menciptakan dunia berdua. Ayo kita pergi bicara. Kamu sengaja membawaku ke sini. Dia adalah penyelamatku. Dulu kalau bukan karena dia, aku tidak bisa selamat dari kebakaran itu. Ayo pergi. Aku pikir kalian benar-benar akan bercerai.
Apa kamu ingin kami bercerai? Diam kamu. Ngomong-ngomong, aku akan pergi besok. Kamu mau mengantarku ke bandara? Kenapa cepat sekali perginya? Semua yang perlu dilakukan sudah selesai. Sudah saatnya untuk pulang. Pesawat Anfeng akan segera berangkat. Aku harus Tidak, ke kamu bandara. hanya boleh melihatku.